Bagaimana tadi saya sampaikan bahwa ada 200-an lebih PSN, ya, proyek strategis nasional yang merupakan sebenarnya keinginan pemerintah untuk membangkitkan perekonomian, kan begitu sepertinya. Tetapi kenapa tadi saya sampaikan bahwa justru malah PSN ini justru mengundang gejolak di masyarakat. Dan ada apa sebenarnya dengan PIK 2 ini, Pantai Indah Kapuk 2 ini? Bukankah pemerintah justru pengen ekonomi itu bangkit dengan adanya PSN? Iya, diterapkannya PSN itu diharapkan memang bisa membuka lapangan kerja salah satunya. Cuman yang lebih seringnya terjadi adalah bahwa proyek-proyek yang sudah mendapatkan legitimasi berupa nama PSN ini kan secara konsekuensi dia tidak boleh dihalangi. Ya, apapun aturan terkait dengan itu, kalau sudah mendapatkan legitimasi sebagai PSN, maka ini seperti jalan tol lah, mulus saja. Walaupun sekarang jalan tol juga banyak yang macet juga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan ketetapan yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa berjumpa dalam podcast Asosiasi Developer Properti Syariah Channel yang berbahagia ini. Salawat dan salam kita hadiahkan ke Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Pemirsa ADPS Channel yang berbahagia, Masya Allah. Ini sudah cukup lama kita tidak berjumpa dan kita hadir kembali di channel yang berbahagia ini, channel edukasi terkait dengan developer properti syariah, dan insya Allah kita akan membahas sesuatu yang sangat penting dan berharga dengan narasumber yang istimewa, dan hadir di tengah-tengah kita di studio ADPS Channel founder dan CEO dari Developer Properti Syariah, Ustadz Muhammad Rashid Aziz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Masya Allah. Alhamdulillah, ini sudah cukup lama kita membahas sesuatu yang sangat penting, dan kali ini ADPS membahas to the point nih Ustadz. Kita membahas tentang PIK 2, Masya Allah. Ini ADPS, Asosiasi Developer Properti Syariah, ini berarti terpanggil dan tergerak untuk membahas ini Ustadz ya. Penting nggak sih Ustadz membahas PIK 2 ini kira-kira Ustadz? Oh, sangat penting. Dalam dua perspektif ya, sebagai tentu praktisi properti, karena kita juga sama statusnya seperti pelaku pengembang ini, gitu. Setidaknya sama-sama sebagai developer, gitu ya. Yang kedua ya tentu dalam sudut pandang politik ekonomi, yang ini tentu ada imbas, dampak, ya konsekuensi dari adanya proyek PIK 2 ini. Baik. Sisi penting. Sebelumnya kita gantung dulu nih Ustaz. Pemirsa ADPS Channel yang berbahagia, kami mengajak kepada Anda semuanya untuk menghidupkan ya atau mensubscribe channel ini dan menghidupkan loncengnya dan share kepada sahabat-sahabat yang lain, karena pembahasan PIK 2 ini menjadi pembahasan yang sangat penting untuk diketahui oleh boleh dibilang untuk seluruh rakyat Indonesia, karena pembahasan PIK 2 ini hanya sebagian kecil dari pembahasan kedaulatan tanah air Indonesia. Kalau tadi Ustaz Rashid menyampaikan pentingnya ini adalah pertama, karena ADPS juga bagian daripada pengembang yang harus mengerti tentang PIK 2 ini, dan juga sebagai kita rakyat Indonesia harus mengerti karena problem PIK 2 ini juga terkait dengan pertumbuhan dan gejolak ekonomi di Indonesia. Baik Ustadz, mungkin sebagai pembuka Ustadz, boleh sedikit diberikan gambaran kepada kita Ustadz, sebenarnya ada apa pada PIK 2 ini, Pantai Indah Kapuk 2 ini Ustadz? Apa sih PIK 2 ini Ustadz?
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa ADPS Channel, alhamdulillah kita bisa bersua kembali di channel kebanggaan kita ini. Alhamdulillah. Tentu sisi pentingnya untuk kita ketahui terkait dengan proyek ini. Jadi proyek PIK 2 ini atau PIK 2 ini adalah bagian dari kurang lebih 230-an proyek strategis nasional yang digagas sejak tahun 2016 ya di pemerintahan Presiden Jokowi, Presiden yang ke-7. Dan ini menempati peringkat kalau kita lihat itu sekitar di 217 dari total 234 ya proyek strategis nasional yang ditetapkan oleh pemerintah Joko Widodo sebagai PSN gitu. Dan tentu sebagaimana proyek yang sudah mendapatkan stempel PSN ini di mana-mana tentu ada gejolak. Oke. Ya. Bahkan kalau bisa dibilang lebih banyak mudaratnya dibanding dengan manfaatnya yang didapatkan oleh warga negara kita gitu ya. Termasuk ya secara jujur kita katakan walaupun sama-sama kita berprofesi sebagai pengembang, inilah yang selama ini terjadi yang lumrah dilakukan oleh para pengusaha termasuk para pengembang, di mana ketika regulasi itu berbelit, regulasi itu memang rumit, orang-orang yang berprofesi sebagai pengusaha itu seringkali mengambil jalan pintas ya, jalan mudah begitu ya. Yang penting ini tuntas selesai dan oleh ada kawan saya tokoh politik dulu saya pernah berkunjung diundang di rumahnya di kantornya almarhum Pak Rizal Ramli ya, beliau katakan inilah rezim peng-peng namanya. Rezim pengusaha sekaligus penguasa ya, rezim peng-peng. Karena memang identik terjadi kolaborasi antara pengusaha dan penguasa gitu. Oke, tapi Ustaz mohon izin, sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa ada 200-an lebih PSN ya, proyek strategis nasional yang merupakan sebenarnya keinginan pemerintah untuk membangkitkan perekonomian, kan begitu semestinya. Tetapi kenapa tadi saya sampaikan bahwa justru malah PSN ini justru mengundang gejolak di masyarakat, dan ada apa sebenarnya dengan PIK 2 ini, Pantai Indah Kapuk 2 ini? Bukankah pemerintah justru pengen ekonomi itu bangkit dengan adanya PSN ini? Iya, diterapkannya PSN itu diharapkan memang bisa membuka lapangan kerja salah satunya. Cuman yang lebih seringnya terjadi adalah bahwa proyek-proyek yang sudah mendapatkan legitimasi berupa nama PSN ini kan secara konsekuensi dia tidak boleh dihalangi, dia dijaga oleh aparat ya, TNI, Polri, dia tidak boleh diganggu apapun dengan regulasi-regulasi yang sudah berlaku. Jadi memang karena ini jalan tol aja nasional gitu. Maka daerah tidak boleh mengganggu dan siapapun tidak boleh menghalangi. Ya apapun aturan terkait dengan itu, kalau sudah mendapatkan legitimasi sebagai PSN, maka ini seperti jalan tol lah, mulus saja. Walaupun sekarang jalan tol juga banyak yang macet juga. Banyak kecelakaan juga. Banyak kecelakaan juga. Nah, PSN di PIK 2 ini juga sama. Ya bahkan lebih seringnya ada beberapa yang dampak-dampak signifikan yang itu berpengaruh terhadap sosial masyarakat, termasuk terkait dengan lingkungan. Jadi atas nama PSN ini pemerintah berhak untuk menggusur gitu. Bahkan kalau pemilik tanah itu menolak, maka dianggap dia mau nggak mengambil uangnya itu, jadi ganti ruginya itu tinggal dititipkan aja ke pengadilan. Ya kalau nggak mau ya silakan aja kalau nggak mau. Tapi atas nama PSN itu dia langsung bisa garap itu proyek-proyek itu, karena apapun yang dianggap menghalangi itu sudah harus bersih semua begitulah PSN itu. Jadi makanya sebenarnya imbas atau dampak dari ditetapkannya PIK 2 sebagai PSN ini memang luar biasa.
Contohnya ya, dari kurang lebih 1.700-an area yang ditetapkan sebagai proyek strategis nasional di PIK 2, 1.500 diantaranya, 1.500 hektar diantaranya ini adalah masih masuk kategori kawasan hutan lindung. Oke, dari 1.700 hektar. Nah, memang ada 200 hektar yang sudah dimiliki oleh PIK 2 ini. Ya, PIK 2 ini kan proyek kolaborasi antara dua orang Taipan terkemuka di Indonesia, yakni Aguan dan satu lagi itu adalah grupnya Salim gitu ya, Antoni Salim. Sekitar 200 sudah mereka miliki dibebaskan, sementara luasnya totalnya itu ada 1.700-an. Nah, dari 1.700-an itu 1.500 diantaranya, 1.500 hektar diantaranya seperti yang disampaikan oleh Menteri BPN ya, Pak Yusron Wahid. Nah, jadi 1.500 ini masih berupa kawasan hutan lindung. Jadi memang kajian terkait dengan lingkungan ini juga tidak dilakukan. Yang lebih-lebih lagi adalah di situ ada konsekuensi secara sosial. Karena ada perampasan hak tanah milik warga yang mereka sudah huni sekian lama gitu. Bahkan kalau kita bicara PSN yang lain seperti Rempang itu sejak 1.700-an itu. Betul, Rempang Eco City ya. Rempang Eco City itu sudah Riau ya. Dan sejak itu kan ada kurang lebih 17.000 kepala keluarga. Ya, itu mau nggak mau harus pergi dari sana. Digusur. Ya. Kalau mereka nggak bersedia, ya uangnya ganti ruginya dititipkan di pengadilan. Mau nggak mau kan, ya daripada nggak dapat sama sekali, mereka akhirnya ambil gitu. Coba bayangkan, ini adalah sebuah kezaliman yang luar biasa. Belum lagi kerusakan lingkungan, pelanggaran hak asasi, termasuk dampak-dampak sosial. Ya, ini yang kadang nggak dipikirkan lebih awal, gitu, lebih cermat ketika melakukan penetapan PSN ini. Ya, jadi itulah yang sekarang banyak terjadi. PSN yang ditetapkan oleh pemerintah itu lebih banyak sebenarnya mudorotnya, termasuk PIK 2 ini. Berarti apakah, mohon maaf, pengkajiannya keliru atau ini ada faktor kesengajaan bahwa yang termasuk dan orang-orang yang terlibat di dalam PSN ini adalah orang-orang yang memang menjadi backingan daripada pemerintah, begitu kira-kira Ustaz? Simpelnya begini. Jadi seperti yang dilansir di majalah Tempo atau di media Tempo ya beberapa waktu lalu, bahwa proyek PSN di PIK 2 ini adalah proyek kompensasi balas jasa. Ya. Karena pihak Aguan itu sudah kadung berinvestasi ya atas nama menyelamatkan muka presiden ya di IKN gitu ya. Nah, sebagai kompensasinya itu adalah ditetapkannya PIK 2 ini sebagai PSN ya, proyek strategis nasional. Jadi memang nggak bisa ditutup-tutupi fakta bahwa inilah ada kong kali kong, ada kolaborasi, ada persekongkolan antara penguasa, yakni waktu itu oleh rezim Jokowi, dengan para pengusaha ya, dan ini adalah developer atau pengembang ya Pandai Indah Kapok 2 gitu, PIK 2 ya. Oleh karena itu sebenarnya secara sederhana aja kita sudah paham itu, ini memang aroma balas budi, balas jasanya sedemikian kuat ya. Bukan hanya sekedar pertimbangan strategis, namanya juga proyek strategis nasional. Harapannya kan ini bisa membuka lapangan kerja, bisa. Itu melalui pengkajian yang luar biasa begitu. Iya, itu klaimnya seperti itu. Contohnya aja IKN ya. IKN itu apakah melalui AMDAL yang memadai dan seterusnya gitu kan? Ya, yang terjadi malah jalan dulu proyeknya, baru kemudian regulasi-regulasi itu disusulkan. Kalau regulasi atau aturannya itu ada yang bertentangan, aturannya yang diganti gitu. Nah, itu kan khasnya rezim yang berkuasa kan gitu loh. Jadi kalau ya kira-kira usianya nggak masuk, ya undang-undangnya yang diganti gitu. bukan menyesuaikan dengan undang-undang yang sudah ditetapkan sebelumnya gitu. Nah, jadi ini adalah problem
yang biasa terjadi di sebuah negara yang menerapkan konsep kapitalis. Ya, oke. Sebelum kita bahas lebih lanjut di dalam pembahasan konsep kenegaraan, Ustadz, yang perlu untuk kita ketahui bersama dengan para pemirsa ini tadi, berarti secara jelas bahwa PSN khususnya PIK 2 ini adalah proyek balas budi, ya, atau tadi yang Ustadz kutip dari pernyataan Tempo, penelusuran Tempo, bahwa bagaimana kompensasi rezim Jokowi kepada pengembang aguan khususnya yang telah menyelamatkan muka Jokowi dengan pembangunan di IKN, berarti sudah barang tentu PIK 2 ini sebenarnya adalah yang sangat diuntungkan adalah pengembang atau ya aguan. Benar demikian Ustaz ya? Iya pasti, pasti demikian. Dan bagi pengusaha, ya. Mengingat bahwa proses birokrasi di Indonesia ini kan sedemikian berbelit, ya. Rumit lah. Maka bagi para pengusaha yang hampir sebagian besar mindsetnya sama, kami ini kan pengusaha, kami ini kan juga bahkan pengembang juga. Sekarang properti syariah sudah hadir di 181 kota, walaupun belum ada yang diberikan fasilitas PSN gitu ya. Belum ada yang dapat ya. Tapi kita sadar bahwa proses pengurusan sebuah proyek itu memang luar biasa. Ya, handicap, hambatan-hambatan di lapangan itu sedemikian banyak begitu. Oleh karena itu sebenarnya mindsetnya para pengusaha ini kan yang penting cepat selesai, entah berapa bayarnya. Kalau perlu undang-undang yang diganti, undang-undang diganti. Kalau perlu suap, mereka akan lakukan suap. Kalau perlu kong kali kong dengan penguasa, mereka akan lakukan. Nah, yang penting proyek berjalan, cuan mereka dapat. Tapi kenapa pertanyaannya, kenapa kok ya kalau tadi aguan itu membantu Jokowi di IKN, kenapa pemilihan PSN itu diletakkan atau ditempatkan di PIK 2? Seberapa besarnya nilai daya tarik di posisi PIK 2 ini, kalau tidak salah di Tangerang bagian utara itu ya, dekat bandara. Seberapa kuat daya tariknya itu? Ini sangat-sangat menarik. Sebagai pengusaha saya bisa menelaah, mencermati itu sebagai sebuah potensi yang super besar gitu. Karena begitu sebuah daerah, sebuah proyek ditetapkan sebagai PSN, maka ya suka-suka pihak yang menjalankan proyek itu untuk, katakanlah kalau terkait dengan proyek pengembang, berarti kan lahannya ya suka-suka. Misalnya dia mau ganti 50.000, nggak mau nerima 50.000 per meter, dia titipkan aja pengadilan, ya kan? Jadi pasti tidak ada keridoan, tidak ada keikhlasan. Padahal kalau dalam konteks syariah kan ini antarodin kalau jual beli. Kalau orangnya nggak mau dibeli ya nggak boleh juga. Nanti kita akan lihat dalam perspektif Islam bagaimana kalau proyek PSN ini ada dalam sistem yang menerapkan syariah Islam. Bagaimana konsep Islam memandang proyek yang berskala strategis yang seperti ini sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Nah, bagaimana kacamata syariah itu nanti kita bisa akan lihat. Artinya begini. Ketika desas-desus kita mendengar juga ada pembenaran bahwa yang dilakukan oleh PIK ini justru adalah menghidupkan tanah mati, memagari laut, yang kemudian justru menghidupkan perekonomian, menghidupkan tanah mati. Nah ini kan sebenarnya adalah pemilihan yang menurut mereka itu sudah tepat. Benar demikian, Ustaz? Ya. Pasti tidak, pasti salah besar gitu ya. Karena dalam konsep Islam ada namanya Ihyaul Mawat ya. Ihyaul Mawat itu adalah konsep menghidupkan tanah mati. Ada memang dalam sistem Islam. Ya, barang siapa yang menghidupkan tanah mati itu haknya, itu menjadi miliknya. Itu kan konteksnya bicara tentang tanah. Tanah yang mati, yang tidak ada yang memiliki sebelumnya, tidak ada yang memanfaatkan sebelumnya, bahkan mungkin juga tidak ada yang menjamah sebelumnya. Memang tanah yang benar-benar tidak ada yang memiliki dan tidak ada yang memanfaatkan gitu. Nah pertanyaannya, apakah konsep Ihyaul Mawat ini bisa terapkan di laut, di PIK 2? Ya tentu nggak bisa. Kenapa? Karena laut itu satu, dia bukan tanah. Kan ini laut bukan tanah. Yang kedua,
konsep Ihyaul Mawat itu kan untuk tanah-tanah mati yang tidak ada yang memanfaatkan. Pertanyaannya apakah laut itu tidak ada yang memanfaatkan? Justru laut itu memberikan manfaat sedemikian besar bagi para nelayan kan. Mereka setiap hari mendapatkan nafkah, mencari rezeki dari sana gitu. Ya tentu ya nggak nyambung gitu kalau ini didekatin dengan konsep Ihyaul Mawat gitu. Walaupun ya ini tumben-tumben ya ada orang yang menyinggung-nyinggung Ihyaul Mawat. Ini kan jarang sekali pembahasan tentang konsep Ihyaul Mawat. Ini kan khasnya orang-orang yang membahas ekonomi syariah secara komprehensif. Betul. Ini kan bicara nanti tentang konsep ideologi ekonomi yang diterapkan oleh sebuah negara. Dan konsep Ihyaul Mawat itu kan ada khasnya dalam sistem Islam. Betul. Kok dipraktekkan atau dicangkokkan di untuk pembenaran di Project Big 2 ini nggak bener nih pasti ini ulama yang memakai dalih atau jangan-jangan memang itu ulama ingin membangkitkan terminologi fikih Islam di negara kita, insya Allah. Itu positifnya begitu ya. Jadi orang kan ya ulama apa itu tanah mati apa? Ternyata ada dalam konsep Islam konsep penghidupan tanah mati. Tapi kan salah kaprah. Ya, karena ini bukan tanah, ini adalah laut, dan ini ada yang memanfaatkan, itu bukan tanah yang tidak ada yang memanfaatkan gitu, itu sudah salah. Yang ketiga, konsep Ihyaul Mawat itu kan ada dalam sistem kenegaraan dalam Islam gitu loh, bukan dalam kapitalistik sekarang. Kalau kapitalistik sekarang ini konsep Ihyaul Mawat bisa ribut orang. Misalnya kita datang ke sebuah, jangankan laut ya, laut kan tadi bukan Ihyaul Mawat. Masih ingat gak dulu ada pesawat Sukhoi dari Rusia yang nabrak bukit di Bogor? Iya, betul. Itu berhari-hari gak ditemukan itu. Ya, padahal di Bogor, ring satu ibu kota loh Bogor. Saya kan tinggal di Bogor. Ya, seberapa luas sih Bogor ini? Kalau mungkin dia nabraknya, nyangsangnya itu di Sulawesi Utara, Sulawesi Barat gitu, atau misalnya kepulauan Kalimantan, Maluku Utara atau masih apa itu mungkin wajar lah. Ya nggak ada orang yang pernah menjejakkan kaki di sana. Tapi ini Sukhoi dia menabrak tebing dan itu terjadi di Curug Bogor. Ya, daerah yang ring satu ibu kota gitu. Nah, kenapa sekian hari nggak ditemukan? Karena memang belum pernah ada orang yang menjejakkan kaki di sana. Ini Bogor loh. Orang Bogor saja mencarinya kesulitan, sampai-sampai wah ternyata saya juga lihat loh, ternyata ada daerah-daerah di Bogor yang belum pernah terjamah oleh manusia. Nah, kalau konsep Ihyaul Mawat ini diterapkan, maka siapa saja yang menjejakkan kaki pertama kali di sana dan melihat ini tanah mati, tidak ada yang memiliki, ya, maka begitu dia pagari, dia hidupkan, maka itu menjadi miliknya. Ya, tapi kan itu konsepsi sebenarnya dalam Islam, sistem Islam gitu. Kalau sekarang ya kita lakukan kayak gitu nanti dimarahi, dipekarkan juga oleh pemerintah gitu. Ini tanah siapa? Tanah mbahmu atau siapa? Kok mau main pakai segala gitu kan? Nah, padahal banyak tanah-tanah di Indonesia yang sebenarnya kalau konsep Ihyaul Mawat diterapkan, masih banyak sekali tanah yang kosong gitu. Baik Ustadz, kembali kita kepada pembahasan Pantai Indah Kapuk 2 dan ini sangat menarik sekali. Keinginan dari pemerintah, ya anggaplah saja mungkin, mohon maaf, dengan niat baiknya untuk membangkitkan perekonomian, terus kemudian menunjuk salah satu proyek daripada pengembang yang menjadi sponsorshipnya itu sebagai salah satu PSN. Nah, bagaimana di lapangan ini Ustaz? Apakah sebenarnya masyarakat yang mendukung itu sedikit apa banyak, yang menolak itu sedikit apa banyak, dan apa kerugian-kerugian dampak ekonomi di masyarakat sekitar? Nah, ini kan khasnya birokrasi yang ada di Indonesia, yang itu rumit, berbelit, yang bagi para pengusaha ini dianggap menghambat begitu ya. Satu sisi pengusaha itu pengennya cepat, ya, yang penting rampung, selesai, entah dengan biaya berapapun juga, tolong beresin gitu ya. Nah, di lain sisi yang sering kali terjadi adalah banyak pengembang yang menghalalkan segala cara, ya. Yang penting ini segera bebas gitu. Kenapa? Karena overheadnya kan jalan terus, argonya kan jalan terus. Kalau proses pembebasan lahannya tidak kunjung selesai, sementara tadi biaya operasional muncul setiap harinya, setiap pekan, setiap bulannya, maka makin lama kalau tidak tuntas pembebasan lahan itu, maka ini kan tentu akan
membengkak biayanya gitu. Maka yang sering terjadi adalah menggunakan orang-orang yang bisa dibeli. Nah, biasanya itu aparat itu termasuk preman. Ya, sampai-sampai kalau dalam kasus yang di Pagar Laut misalnya di proyek PIK 2 ini dan sekitarnya itu sekian lama mereka nggak berani menyebut nama perusahaan, nggak ada yang berani. Ini sudah cukup banyak buktinya. Begitu disebut nama perusahaan, maka dia akan dipanggil, ya minimal akan dibuat sibuk dia bolak balik ke kepolisian kan gitu. Dan kalau disebut bukan hanya sekedar perusahaannya, tapi orangnya yang tadi berkali-kali kita sebutkan itu, maka yang terjadi adalah ya kalau di beberapa podcast yang saya dengar itu bukan lagi segera dipanggil, langsung ditangkap. Jadi teror seperti ini biasa dilakukan oleh para pengembang menggunakan komprador dari kalangan warga dan aparat gitu, termasuk ya aparat-aparat desa, ya preman-preman dan warga-warga gitu, yang memang dia tugasnya adalah membebaskan lahan. Karena kalau yang bagian membebaskan lahan itu adalah misalnya aguan langsung, ya resistensi dan penolakannya pasti tinggi. Maka yang sering terjadi adalah menggunakan orang-orang lokal gitu. Nah, oleh karena itulah kenapa salah satunya kalau saya kaitkan kenapa Indonesia ini yang luasnya sedemikian luar biasa dengan penghuni penduduk yang besar juga, tapi bisa dijajah. Dulu bisa dijajah oleh Belanda sekian ratus tahun ya kabarnya, walaupun ini kan perlu diverifikasi juga. Ya, yang kita dengar waktu sekolah itu kan 350 tahun. Kenapa? Kalau di foto kan kita lihat tuh londonya itu cuma satu, ya londo irengnya itu yang banyak itu. Nah, apa kepentingannya? Ya kepentingannya orang-orang ini kan bisa dibeli. Ya dikasih uang, Rubicon gitu ya segala macam. Ya. Siapa yang nggak tertarik kan gitu ya. Akhirnya ya seringkali terjadi begitu. Jadi teror-teror baik fisik, psikis ataupun teror-teror verbal dan seterusnya itu memang sudah sangat lumrah terjadi dalam sebuah proyek, apalagi yang mendapatkan stempel legitimasi atas nama PSN. Nah itulah kira-kira yang terjadi. Ustadz Sid dan para pemirsa ADPS Channel yang berbahagia, ini semakin panas sebenarnya ya, pembahasannya semakin ngeri-ngeri sedap ya. Tetapi memang sebagai seorang pengusaha atau developer khususnya para pengembang, pembahasan tentang properti tidak bisa dipisahkan dengan regulasi dan kebijakan dari pemerintah. Maka sebagai pengembang khususnya adalah pengusaha di developer properti syariah, kita tidak semata-mata berjuang di dalam bisnis properti dengan sekedar menjadikan untung rugi terkait dengan finansial, tetapi menjadikan surga dan neraka menjadi tujuan utama kita. Baik, maka pembahasan ini sangat penting sekali. Silakan di like ya, di subscribe dan di share kepada sahabat-sahabat yang lain. Nah, baik Ustadz, kita lanjut pada pembahasan bahwa PIK 2 ya yang merupakan dari PSN, dan kita sebagai developer melihat ada dua kacamata. Misalkan dari sisi ekonominya tadi sudah sedikit kita bahas, bahwa pengusaha itu menginginkan kemudahan, terus kemudian dukungan dari pemerintah dan lain segala macamnya. Nah berikutnya, bagaimana kalau sekiranya itu dilihat dari sudut pandang syariahnya, Ustaz? Ya, artinya pertama adalah bagaimana kalau misalkan kita sebagai seorang developer diberikan amanah untuk menggarap atau mengembangkan lahan yang menjadi ya anggaplah membangkitkan perekonomian masyarakat, tetapi berbenturan dengan perizinan-perizinan dan lain sebagainya. Mestinya seperti apa seorang pengusaha developer properti syariah, Ustaz? Yang kedua, ya bagaimana syariah memandang PSN itu sendiri, baik PSN yang sekarang ini maupun mungkin nanti di dalam syariah memiliki mungkin negara itu semestinya memiliki proyek PSN yang sifatnya seperti apa sebenarnya? Baik, Ustaz. Iya, yang kedua dulu saya jawab bahwa ketika dulu di dalam masa keemasan Islam ada sebuah kisah yang menarik. Kisah ini kisah masyhur.
Ya ini ada dua kisah. Yang pertama kisah di zamannya Amr bin As. Amr bin As itu gubernur Mesir. Oke, Mesir. Saat beliau memerintah, ini sahabat Rasulullah ini, yang dalam proses tahkim itu kan yang nama Amr bin As ini kan salah satu negosiator. Betul. Yang berada di pihak Muawiyah waktu itu. Nah, Amr bin As ini kan akhirnya menjadi gubernur Mesir, dan suatu saat beliau ini pengen membangun masjid. Ya. PSN lah ya kira-kira kan. Karena kan yang namanya PSN kan bisa macam-macam kan kalau dalam konteks sekarang, untuk kereta cepat, untuk pelabuhan, untuk bandara, untuk misalnya kawasan-kawasan wisata. Kalau di PIK 2 ini kan akan jadi 5 ya sentra aktivitas di sana. Ada yang untuk balapan, untuk sirkuit gitu ya, ada untuk pariwisata dan seterusnya. Nah, itu yang diharapkan menyedot tenaga kerja dalam jumlah yang banyak kan begitu. Dan tentu ada konsekuensi kenaikan devisa bagi daerah setempat. Dan memang ini diakui sendiri oleh pemerintah setempat, ada kenaikan dari pembayar BPATB. Nah, iya, uang tanahnya dibebaskan kan ada pajak pembeli dan pajak penjual yang dibayar gitu. Nah, kembali ke tadi, Al-Kisah Amr bin As ini pernah berencana untuk membangun masjid terbesar ya waktu itu. Ya. Nah, hampir semua lahan sudah dibebaskan. Ya. Tetapi ada secuil lahan yang itu tepat sebenarnya berada di area sentral masjid itu, milik seorang Yahudi tua. Ya. Yang tentu saja kalau ini tidak ikut dibebaskan, jadi tidak elok lah kira-kira, kurang indah lah. Ya, nah, ada itu misalnya pemandangan itu ada jalan tol, bagus tuh, ada orang yang nggak mau dibebaskan tuh, itu kan kurang keren. Ada apartemen yang terbangun juga bagus, ada satu lahan rumah reot tua yang nggak mau dibebaskan, itu kan ada juga. Tentu jadi kurang menarik lah ya, kurang indah gitu. Nah, sedemikian halnya kasus ini. Ada masjid mau dibangun, semuanya sudah setuju semua, udah diganti ya, bukan ganti rugi. Amr bin As ganti untung. Nah, tetapi si Yahudi tua ini ternyata nggak mau. Tidak berkenan melepas tanahnya itu. Untuk PSN-nya Amr bin As, gubernur Mesir. Maka ya berulang kali utusan Amr bin As datang ke Yahudi tua ini untuk menawarkan kompensasi, ganti untung, bukan ganti rugi. Lah kalau PSN sekarang kan ganti rugi. Betul. Ya, ganti ruginya kebangetan gitu ya, misalnya 50.000 per meter, padahal kalau sudah jadi kawasan ini, ini 50 juta per meternya pun laku gitu loh. Ini kan sulap arah developer kan gitu. Betul. Tanah yang murah dia bisa sulap menjadi mahal, dengan kong kali kong dengan penguasa rezim, wah klop banget kan gitu. Jadi kalau ada pertanyaan tadi, siapa yang diuntungkan? Ya pasti yang diuntungkan adalah pihak pengusaha, dalam hal ini adalah aguan. Ya. Kembali ke kisah Amr bin As tadi, begitu ditawarkan dia nggak mau. Si Yahudi tua ini dinaikkan sekali lipat, tidak mau juga gitu. Nah, termasuk ya ada kisah-kisah yang dia akhirnya mengalami ya tanda kutip semacam tekanan-tekanan lah dari merasa diintimidasi. Merasa diintimidasi karena tidak mau melepas lahannya gitu. Nah, oleh karena itu si Yahudi tua ini bersikukuh nggak mau melepas lahannya. Ya. Dan karena tanda kutip merasa terganggu dengan tekanan-tekanan itu, maka dia memilih untuk mengadukan. Nah, karena kan Amr bin As ini gubernur. Gubernur itu kan wali. Kalau dalam struktur sistem Islam itu kan wali itu pemimpin setingkat gubernur. Ya, setingkat provinsi. Dan dulu Mesir itu provinsi itu. Ibu kotanya di mana? Di Madinah Al-Munawwarah. Siapa khalifahnya, kepala negaranya? Umar bin Khattab waktu itu. Maka coba bayangkan, dari Mesir dia berangkat jalan kaki karena ini orang Yahudi tua miskin, ya, yang punya gubuk reot, yang ini mau dipaksa dibebaskan oleh Amr bin As sebagai proyek strategis nasional masjid. Maka dia berangkat mengadu kepada Khalifah Umar bin Khattab karena dia mendengar kalau dalam Islam itu
katanya adil, katanya nggak ada tedeng aling-aling, yang benar-benar, yang salah-salah, yang hak-hak, yang batil-batil gitu. Maka dia berharap mendapatkan keadilan dan dia mengadukan apa yang dilakukan oleh Amr bin As, gubernur Mesir, kepada pimpinannya. Siapa pimpinannya? Khalifah atau Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Baik. Maka kisah ini sangat fenomenal begitu. Begitu jauh-jauh, itu bayangkan tuh, ya pemirsa, bayangkan dari Mesir menuju Madinah, jalan kaki. Ya, yang belum pernah ke Mesir silakan di Google Map aja bisa itu seberapa jauh itu perjalanan dari Mesir ya ke Madinah. Nah, begitu sampai di Madinah, ya dia jumpai khalifah, dan waktu itu menjumpai khalifah itu nggak sesulit sekarang, karena nggak ada pas pampres. Ya gampang aja jumpai para pemimpin Muslim, itu gampang aja gitu. Ya, maka dia temui khalifah. Dia mengadukan apa yang dilakukan oleh Amr bin As ketika hendak membebaskan lahannya digunakan untuk masjid. Maka yang dilakukan oleh Umar bin Khattab apa? Ya, dia cukup mengambil satu tulang, ya, yang dari tulang itu kemudian dia goreskan ya huruf alif. Nah, huruf alif berarti garis lurus saja, seret gitu ya, di tulang itu. Terus pesannya kepada Yahudi tua itu, berikan ini kepada Amr bin As, gubernur Mesir. Sempat kecewa. Heran dong dia. Sekaligus kecewa. Iya. Heran sekaligus kecewa. Ini jauh-jauh dari Mesir ke Madinah. Malah dikasih tulang. Pengen curhat, pengen dikasih solusi, pengen dibantu atas kedoliman yang dia terima. Iya. Lah kok malah dikasih tulang? Emang aku ini apa gitu loh. Emang Hello Kitty kayak kasih tulang atau guguk gitu ya, tulang kan gitu. Ya aneh itu. Iya. Merasa aneh. Tapi ya sudah, ya. Bawa sana, berikan kepada Amr bin As. Nah, begitu dia pulang, balik lagi tuh. Kalau sekarang kan naik pesawat cepat. Kalau dulu wah balik itu bisa berapa lama. Nah, begitu sampai ke Mesir, dia berikan tulang ini yang sudah digaris ya oleh Umar bin Khattab kepada Amr bin As. Nah, begitu menerima tulang itu, apa yang terjadi? Amr bin As sampai terjatuh tulangnya itu, dan akhirnya ya nggak jadi itu. Ya, tidak jadi rencana penggusuran, nggak jadi digusur gitu. Nah, dia kan heran, kok sieun kata orang Sunda mah, kok takut, kok wedi, kenapa ini? Si Yahudi menjadi heran berarti. Kok heran nih? Ini padahal cuma bahasa simbol aja. Dikasih tulang yang digaris lurus, kok sampai setakut itu? Ya, padahal itu kan mengandung pesan gitu, tegak lurus, ya, nggak boleh melenceng, ikuti aturan main gitu ya. Kalau ini memang perampasan hak milik seseorang dan itu adalah bagian dari warga negara, nggak boleh. Maka spontan saat itu juga Amr bin As batalkan itu proyek itu. Tapi setelah itu malah ada hikmahnya. Hikmahnya ya si Yahudi tua itu akhirnya kedua, luar biasa ini Islam. Aku yang tua renta, miskin, non Muslim pula. Mengadukan pemimpin selevel provinsi, gubernur, ya, kepada khalifah kaum muslimin, kepada Amirul Mukminin, ternyata malah dimenangkan gitu. Nah, ini sebuah gambaran bahwa kalau kita acu konsep PSN saat ini nggak boleh. Kalau warga itu memang menolak, ya, misalnya dalam kasus misalnya Rempang Eco City itu, dia sejak 1700 tinggal di sana, beranak pinak dari kakek nenek moyangnya dulu di sana. Ya, kemudian digusur, diganti ala kadanya. Kalau nggak mau ya sudah, main langsung ditimbun tanah, main langsung diuruk, sungai diuruk kalau di yang di Teluk Tangerang kan begitu. Nah, sampai di pagar laut ya dan seterusnya. Maka ini bisa menjadi ibroh ya, PSN dalam konsepsi Islam tidak boleh begitu. Kalau ada warga yang menolak ya, tidak mau karena sudah menjadi hak milik pribadi mereka. Milik fardiyahnya dia milik pribadi, dan meskipun juga demikian ada kepemilikan umum, tidak boleh diambil paksa oleh swasta atau pribadi gitu saja. Iya. Demikian juga ada kisah yang kedua. Kisahnya terjadi juga sama di zaman Umar bin Khattab, cuman pemilik lahannya Abbas. Nah, itu untuk masjid di Madinah waktu itu. Nah, Abbas nggak mau diganti. Maka ya nggak jadi. Nah, tapi setelah itu malah Abbas menyerahkannya kepada Umar bin Khattab begitu. Nah, jadi kadang kan orang kalau ditekan-tekan seperti Abbas ini kan luar biasa ini, pahlawan juga perang beliau. Nah, begitu ditekan-tekan malah nggak mau. Tapi begitu malah
agak slow down segala macam, akhirnya dikasih malah. Oke. Gak usah dibeli, dikasih malah oleh Abbas kepada Khalifah Umar bin Khattab untuk jadikan sebagai PSN ala Islam itu. Ini ada hubungannya nggak Ustadz? Misalkan tadi ada seorang boleh dianggap tokoh masyarakat atau tokoh agama mengatakan Ihyaul Ma'wad itu menghidupkan tanah mati. Padahal ya mohon maaf, jangan-jangan tanah-tanah PSN ini bukan tanah mati, tapi udah tanah pribadi atau bahkan kepemilikan umum. Boleh nggak kepemilikan pribadi atau kepemilikan umum ini dianggap sebagai tanah mati gitu kira-kira? Oh iya. Nah ini uniknya ya, Islam itu punya skema kepemilikan yang ketiga, yang itu tidak ada dalam ideologi kapitalisme dan tidak ada juga dalam ideologi sosialisme komunisme gitu ya. Nah kalau dalam dua ideologi yang di luar Islam ini kan mereka hanya membagi dalam dua kepemilikan, milkiyatul fardiyah, kepemilikan pribadi, yang kedua adalah milkiyatul daulah, kepemilikan negara. Nah, berbeda dengan dua mabda, dua ideologi ini, ada konsep yang ketiga di dalam Islam, ya ini yang disebut dengan milkiyatul ammah. Nah, ini diambil dari hadis riwayat Imam Abu Daud, baginda Rasulullah SAW bersabda, al-muslimuna syuraka'u fi tsalas. Kaum muslim itu berserikat, artinya memiliki secara bersama-sama. Dalam riwayat ini dikatakan an-nasu syuraka, ya. Jadi ada versi yang al-muslimun, ada versi an-nas. Ya. Kalau an-nas berarti kan manusia secara keseluruhan, rakyat semuanya masyarakat. Rakyat secara keseluruhan memiliki secara bersama-sama ya al-ma wal kala wanar gitu. Air, kemudian padang gembalaan, ya termasuk dalamnya adalah hutan lindung dan seterusnya. Kalau air berarti ada laut, danau, samudra, sungai dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah wanar, api. Nah, kalau harfiahnya kan api. Tapi yang maksud adalah sumber-sumber energi. Berarti apa? Bahan-bahan tambang, nikel, batu bara, minyak, gas dan seterusnya. Ini adalah milik bersama. Ya, milkiyatul ammah. Nah, dalam riwayat ini dikatakan wasamanuhu haram. Harganya haram itu. Harga tiga diperjualbelikan itu nggak boleh dimiliki pribadi, nggak boleh dimiliki swasta, apalagi asing. Negara hanya boleh mengelolanya untuk dikembalikan seluas-luasnya untuk kemakmuran rakyat. Kira-kira apa yang kemudian menjadi nasihat dari ADPS khususnya kepada penyelenggara negara, ya, yang kedua kepada mungkin pengembang atau aguan gitu ya, dan juga kepada rakyat, jadi tiga ini. Baik, untuk penyelenggara negara itu takutlah atas harta-harta haram yang kalian ambil dari jalan yang tidak hak. Ketika penyelenggara negara ini sudah diakadkan sebagai bagian dari pegawai negara, maka pendapatan apapun yang mereka dapatkan di luar itu adalah haram. Yang repot lagi kalau dibahasakan dengan bahasa wajib tuh, ini zakat saya gitu kan. Kayaknya nggak ada lah kalau zakat.